Melihat Leminsung yang tiba-tiba berubah dan menilai dari apa yang dia katakan, Suho pun menanyakan apakah kau apostel yang dikirim dari dunia lain. Apostel pun cukup terkejut karena ternyata Suho mengetahui keberadaan mereka, dan apostel menjelaskan bahwa dia datang ke sini untuk mengklaim kepemilikan dunia tanpa master. Menyadari ayahnya tidak bisa pulang karena ulah mereka, akhirnya Suho akan memberikan pelajaran kepada apostel dengan kedua tangannya. Tapi tiba-tiba sebuah aura tekanan muncul untuk menghentikan mereka berdua, dan itu adalah Lim Taegyu yang menyuruh mereka berdua agar tidak boleh bergerak tanpa seizin darinya. Lim Taegyu sangat heran dengan apa yang sebenarnya Leminsung perbuat selama ini. Dengan kedatangan dari Hunter peringkat S, Apostle pun akan kabur terlebih dahulu dan memastikan akan bertemu kembali dengan Suho lagi pada titik tertinggi di wilayah ini. Namun Lim Taegyu bergegas menyerang Leminsung yang mencoba kabur. Tapi serangan tersebut dapat dengan mudah bisa dihindari oleh Apostle, membuat Lim Taegyu segera mengeluarkan 3 panahnya sekaligus untuk menyerang kembali. Tapi lagi-lagi, Apostle dengan mudah bisa menghindari serangan bertubi-tubi dari Lim Taegyu. Begitu juga dengan Suho yang ternyata ikut menjadi sasaran dari serangan tersebut. Suho juga tahu kalau Lim Taegyu tidak berkaitan dengan Apostle dan dia hanya berusaha untuk menangkap Leminsung. Lim Taegyu cukup kesal karena mereka berdua bisa menghindari panahnya dengan mudah, lalu dia pun memutuskan untuk menangkap Leminsung terlebih dahulu tanpa perlu menghabisinya. Tapi tiba-tiba, pandangan Lim Taegyu segera teralihkan terhadap kemunculan mana yang berbahaya, dan itu adalah Shadow Goblin milik Suho. Lim Taegyu sangat terkejut melihat mana berbahaya ini berasal dari goblin di area ini. Dan setelah pandangannya teralihkan, akhirnya dia sudah kehilangan keberadaan dari Leminsung dan si masker hitam Suho. Lalu Lim Taegyu memberitahukan kepada ketua Jinchul kalau mereka telah kehilangan jejak dari Leminsung. Dia memberitahukan kalau Leminsung sudah berpenampilan tidak normal dan ada hunter lain yang sedang bertarung dengannya. Mengetahui hunter itu memakai masker hitam, Ketua Choi segera menjelaskan kalau hunter itu juga yang sudah bertarung di bandara sendirian. Ketua Jinchul pun berpikir apakah hunter itu adalah Jinwo yang sudah kembali setelah hilang begitu lama. Namun kalau itu Jinwo, pastinya insiden seperti ini sudah akan terselesaikan dengan mudah. Di tempat lain, ternyata Apostle dan Suho telah berpindah ke tempat yang cukup jauh dari para hunter peringkat S. Apostle juga tidak menduga kalau Suho mengikutinya sampai sejauh ini. Suho juga tahu kalau Apostle akan membuang tubuh Leminsung jika situasinya terlalu berbahaya baginya. Apostle hanya tertawa dan dia juga sudah mendapatkan informasi bahwa Suho dipanggil oleh para demon dengan sebutan Shadow Monarch dari kegelapan. Lalu Apostle menanyakan, bagaimana kau bisa berkaitan dengan Shadow Monarch? Namun Suho menjawab kalau aku tidak perlu menjawabnya sekarang, dan aku hanya perlu menghancurkanmu, lalu mengekstrak informasi darimu saja. Beru juga menyuruh tuan mudanya agar berhati-hati, karena dia tidak bisa memperkirakan sekuat apa Apostle sekarang setelah mengambil alih tubuh Leminsung. Suho pun segera mengeluarkan para shadow, membuat Apostle sudah yakin kalau Suho itu adalah otoritas kegelapan yang sama saat di medan perang waktu itu. Suho mengeluarkan Shadow Blue Kosaka Venom, lalu Shadow Giant Desert Centipede atau monster kelabang, lalu Shadow High Troll, dan yang terakhir adalah Shadow the Tomb's Warden, yaitu Shika. Semua ini adalah jasad Magic Beast yang Suho simpan untuk dia gunakan di saat-saat seperti ini. Sekarang adalah waktunya untuk bertarung dengan kekuatan penuh dari Suho. Karena dia telah mendapatkan urgent quest untuk mengalahkan Leminsung yang sudah dirasuki oleh Apostle Itarim. Suho juga sadar dengan urgent quest seperti ini, yang berarti sistem menyuruh agar player menghabisi seorang manusia. Di sini Apostle merasa keanehan dengan perubahan emosi dalam dirinya, dan mungkin dia akan memahami emosi yang dia rasakan setelah bertemu dengan kegelapan. Rasa penasaran ini sangat kuat dengan adanya sosok hebat dari dimensi lain, yang berhasil menghentikan pasukan yang berasal dari dimensi berbeda. Apostle ingin tahu soal sosok kegelapan yang dapat berdiri sendirian di pusat, dan apakah dia itu dapat memberikan sebuah jawaban untuknya. Namun serangan dari Shadow Kosaka dapat dengan mudah bisa ditebas oleh Apostle menggunakan pedang miliknya. Namun Suho tidak diam begitu saja, lalu Suho segera maju dengan pukulan yang juga dapat ditangkis oleh Apostle dengan mudah. Suho menggunakan para Shadow sebagai pengalih perhatian dan menyerang secara langsung karena Suho terbiasa bertarung dengan jarak dekat.
Apostle juga ikut menyerang, namun Suho juga berhasil menghindari serangan cepat tersebut. Mengetahui ada kesempatan bagus, Esil pun mencoba untuk membantu tuan mudanya dengan serangan menggunakan tombak. Namun tombak dari Esil dapat ditahan oleh Apostle. Dan Apostle baru sadar kalau Esil itu bukanlah seorang Shadow Soldier. Melihat Esil yang begitu ketakutan, akhirnya tendangan dari Suho berhasil mendarat di wajah Apostle. Lalu Apostle menanyakan kenapa Suho menggunakan Demon untuk menyerang dan tidak menggunakan Shadow Soldier-nya. Akhirnya Suho pun menunjukkan Shadow Shika dan berhasil menangkap Apostle dengan kekuatan pasir. Dengan cepat Suho segera mendaratkan serangan tinju kuatnya, dan serangan tersebut berhasil meledak dengan cukup besar. Namun Apostle masih bisa berdiri dengan kokoh, dan serangan cepat segera mengenai Suho beserta Esil dan juga para Shadow Soldier. Apostle merasakan apakah ini adalah keinginan egoisnya untuk bisa menemukan sensasi yang sama seperti dulu lagi. Dan serangan Shadow milik Suho sangatlah mengecewakan bagi Apostle, karena yang dia tahu dari pasukan kegelapan adalah para prajurit yang sangat terlatih. Masing-masing dari mereka itu memiliki keinginan tersendiri, membuat Apostle seolah-olah menghadapi prajurit yang sangat disiplin. Kekuatan milik Suho itu hanya mirip berdasarkan penampilannya saja, dan menurut Apostle itu adalah kemampuan yang sangat berbeda dengan kekuatan milik Sang Kegelapan. Padahal Suho memiliki otoritas yang kuat, namun Suho tidak bisa sepenuhnya memanfaatkannya dalam pertarungan, membuat Apostle menganggap kalau kemampuan Suho itu biasa-biasa saja. Suho sendiri juga merasa kalau kekuatan Apostle itu kurang lebih setara dengan seorang hunter ranking S saat ini. Dan alasan Sang Kegelapan terlihat kesepian adalah karena dunia ini kekurangan sosok yang dapat menyediakan kekuatan yang setara dengan dirinya. Seolah-olah mustahil untuk seseorang yang bisa memahami sosok kuat seperti dia. Serangan Apostle bahkan sampai menghancurkan Vulcan's Horn, lalu Apostle juga berhasil mendaratkan serangan telaknya kepada Suho. Menurut Apostle, Suho sama sekali tidak paham soal kekuatan yang dimilikinya. Jadi Apostle akan mengambil otoritas kegelapan yang Suho miliki dengan cara apapun. Jika itu terjadi, Apostle mungkin bisa memahami emosi yang kegelapan rasakan. Mendengar ucapan dari Apostle, Suho juga terpikirkan dengan ucapan dari Beru saat itu. Suho lebih memilih untuk menggunakan Shadow Transformation Weapon, meskipun ayahnya tidak sama sekali menggunakannya dalam pertarungan. Ayahnya pasti memiliki alasan karena tidak menggunakannya, dan Suho juga tidak yakin masalah akan selesai jika dia menggunakannya. Beru sendiri sangat yakin dengan kejeniusan dari tuan mudanya, dan dia sangat mendukung dengan apa yang tuan mudanya inginkan. Sedangkan keinginan Suho adalah saat dia sedang menggambar, namun Suho sudah tidak membuat satu gambar sekalipun setelah menjadi seorang hunter. Saat itu Leminsung mengatakan kalau Suho bahkan tidak tahu dengan apa yang Suho inginkan, dan akan ada waktu di mana Suho akan terlibat dalam sebuah situasi dan harus membuat sebuah keputusan. Suho sendiri sudah menyerahkan pertemuan dengan ayahnya kepada sistem. Dan untuk menemukan ibunya, selalu merupakan hal yang akan dia lakukan saat sudah menjadi lebih kuat. Sedangkan alasan Suho ingin menjadi lebih kuat adalah karena dia tidak bisa menemukan kekuatan di dalam dirinya. Suho akan menemukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan olehnya, dan akhirnya Suho membangkitkan Shadow Soldier miliknya. Apostle juga tahu kalau Shadow Soldier itu abadi, namun berapa kali pun pasukan Suho itu menyerang, mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan dirinya. Apostle cukup terkejut melihat Shadow Soldier kali ini telah bergabung menjadi satu, dan dia tidak pernah melihat dalam peperangan melawan Sang Kegelapan. Lalu Suho juga memanggil Grey untuk segera keluar dari bond skill dengannya. Saat Suho sedang berlibur dengan kedua orang tuanya, Suho bercita-cita ingin menjadi seorang polisi seperti ayahnya. Ayahnya sangat keren di mata Suho, atau seorang atlet seperti ibunya. Chahain hanya menjelaskan kalau mereka sebagai orang tua tidak akan menuntut apapun dalam mimpi anaknya, dan Suho bisa melakukan apapun yang dia mau. Jika Suho ingin menjadi seperti yang kedua orang tuanya pilih, Suho bisa melakukannya. Namun ibunya ingin Suho bertanya kepada diri Suho sendiri, apakah itu adalah hal yang benar-benar Suho inginkan. Suho sendiri tidak tahu kenapa tiba-tiba mengingat hal yang ibunya katakan saat itu. Tapi pada titik tertentu, Suho menemukan dirinya yang hanya mengejar ayahnya daripada bertanya pada dirinya sendiri.
Padahal saat itu Dogyun sampai memuji gambar yang Suho buat, dan Suho terlihat menjadi lebih bebas meskipun menggambar dengan pola yang sama. Dan pada titik ini gambar Suho sangat bebas dalam mengekspresikan meskipun itu adalah gambar dari seekor semut. Alasan Suho mendapatkan shadow form change lebih cepat dari ayahnya, mungkin karena sistem menyesuaikannya dengan sifat Suho sendiri. Suho pun tidak akan menentangnya lebih lama lagi. Dengan gaya bertarung secara aktif menggunakan shadow form change, dia tidak akan dibatasi oleh wujud tertentu dan dapat pula mengeluarkan unbound shadow. Semua shadow soldier terdekat ditarik menuju tuan mudanya, membuat Beru juga semakin sulit untuk menjaga wujudnya. Beruntung Esil dapat menarik Beru dan menanyakan apa yang sedang terjadi kepada tuan mudanya. Namun Beru sendiri tidak terlalu paham, tapi sepertinya tuan mudanya itu sudah keluar dari cangkang yang membelenggunya dari dahulu. Menyadari ada sesuatu yang aneh dan akan menjadi masalah, Apostle akan segera membuat Suho sekarat lalu akan menanamkan Star Fragment padanya. Namun serangan dari Suho segera datang, membuat Apostle menjauh terlebih dahulu dari tempat Suho. Padahal berdasarkan informasi yang Apostle dapat, kemampuan Hunter tidak akan bisa berkembang. Apostle pun bertanya-tanya, apakah Suho telah mendapatkan kebangkitan ulang? Suho juga bertanya-tanya, apakah Shadow Form Change hanya sekedar menjadikan Shadow sebagai senjata? Dengan sifat Shadow yang dapat bertransformasi, Suho seharusnya bisa mengaplikasikannya dengan berbagai cara. Akhirnya Suho mencoba menyerang Apostle menggunakan Shadow Soldier, namun Apostle dapat dengan mudah bisa mengalahkan mereka satu persatu. Apostle juga sudah bilang sebelumnya, kalau pasukan Suho itu tidak akan bisa mengalahkannya. Dengan tebasan menggunakan pedang, Apostle akhirnya dapat mengalahkan semua Shadow Soldier milik Suho. Namun yang terjadi kepada Suho sangat berbeda sekarang. Jika kekuatan ini juga tidak mempan kepada Apostle, maka Suho akan berakhir. Lalu Suho segera menggunakan Bond Skill Demon Strike dengan Esil dan bergegas maju untuk melayangkan serangan tinjunya. Mana yang terpancar dari Suho memang terlihat berbahaya, namun Apostle tidak akan pernah terkena serangan yang sangat jelas seperti itu. Apostle juga senang karena Suho masih bisa menggunakan otoritasnya, meskipun sudah dalam keadaan kritis saat ini. Namun Suho sendiri cukup terkejut karena hal seperti ini bisa dilakukan dengan Shadow Form Change, dan dengan kombinasi spesial dari Suho, akhirnya pukulan dari Demon Strike berhasil didaratkan di wajah Apostle. Serangan tersebut membuat Apostle terhempas sangat jauh, dan Apostle juga baru tahu kalau ternyata Suho dapat memindahkan skill Demon Strike pada salah satu shadow miliknya. Penggunaan otoritas seperti itu tidak pernah Apostle lihat dari sang kegelapan dalam peperangan. Serangan Suho membuat rahang asli Leminsung patah, namun tubuhnya masih bisa bergerak. Suho juga seharusnya masih bisa bertarung sebentar lagi jika mengisi ulang mananya dengan mengorbankan poin kehidupannya. Namun kali ini Leminsung yang berteriak atas kesadarannya sendiri membuat Apostle sangat terkejut karena Leminsung bisa lepas kendali dari dominasinya. Leminsung sangat murka karena kekuatan Hunter ranking S yang dia miliki malah dapat dipecundangi oleh orang dengan ranking yang lebih rendah. Apostle sangat kesal karena Leminsung terus berbicara hal yang tidak diperlukan, namun Leminsung sendiri sudah tidak takut lagi dengan hal yang lebih buruk yang akan menimpanya. Karena hal yang sangat dia benci adalah saat Leminsung diremehkan dan saat keberadaannya tidak diakui. Jika dia bisa membuat orang yang meremehkannya tahu seperti apa rasanya saat dirinya diremehkan, Leminsung akan menjadi protagonis dan akan bersikap sesuai dengan peran yang dia dapat. Ini adalah peran terakhir Leminsung sebagai seorang villain, lalu Suho juga akhirnya maju dan segera menyerang dengan pukulan yang berhasil menembus tubuh Leminsung. Dalam hatinya Leminsung merasa kalau perutnya tertusuk saja sudah sangat buruk. Bahkan sekarang dia tidak bisa mengatakan kalimat terakhirnya karena rahangnya yang sudah patah. Dan saat Apostle itu muncul di hadapan Leminsung, dia pikir akan punya kesempatan untuk memperbaiki dunia yang sudah rusak ini. Tapi ternyata justru jadi seperti ini, dan hidupnya jadi kacau sejak kataklism terjadi. Bahkan di akhir hayatnya, Leminsung mengingat Lim Taegyu si bajingan itu di momen-momen terakhirnya. Akhirnya Leminsung berhasil Suho kalahkan dan urgent quest telah diselesaikan. Beru, Esil, dan Gray turut bahagia atas kemenangan dari tuan mudanya tersebut. Namun Suho masih penasaran dengan Apostle atau Leminsung kah
yang tadi tertawa pada akhir hayat tadi. Meskipun Suho tidak banyak bicara dengannya, dia terlihat seperti seseorang yang tetap setia kepada keinginannya. Beru pun merasa kalau tuan mudanya pasti sangat syok, karena ini kali pertamanya menghabisi manusia. Tapi berkat Leminsung, akhirnya Suho menyadari sesuatu, dan itu adalah setelah Suho menjadi seorang player, dia bisa hidup dengan tujuan untuk menemukan ibunya, dan menjadi seseorang yang bisa membantu ayahnya. Saat melihat ke belakang, Suho kehilangan alasannya sendiri. Dan itulah yang menyebabkan Leminsung menyebut Suho sebagai seorang karakter ambigu tanpa sebuah ego. Suho kemudian menyadari sesuatu saat bertarung melawan ayahnya pada akhir tutorial, dan Suho sangat kagum padanya. Pada waktu yang sama, saat dirinya putus asa untuk mengalahkan dia, kekalahan itu membuatnya menjadi lebih frustasi karena ayahnya terasa sangat jauh untuk dijangkau. Suho merasa harus melakukan ini, sesuatu yang tidak pernah dipikirkan, yaitu memiliki ambisi yang besar. Jika Suho akan menjadi lebih kuat, maka Suho ingin menjadi seseorang yang terkuat lebih dari Apostel Itarim dan para monark. Bahkan cukup kuat untuk bisa menjadi lebih hebat dari ayahnya, dan itu adalah ego yang Suho putuskan untuk dimiliki. Meskipun menurut Beru itu adalah hal yang mustahil, namun dia akan mendukung tuan mudanya. Dan menurut Esil sendiri untuk menjadi lebih kuat dari sang raja, pasti akan sangat sulit bagi tuan mudanya. Namun bagi Suho, itu adalah hal natural yang dimiliki oleh orang-orang. Lalu saat Suho memeriksa hadiahnya, Suho telah mencapai level 40 yang diperlukan untuk menerima quest perubahan kelas. Menurut Suho, sepertinya bagian kelas yang kosong akhirnya akan terisi. Namun Suho yang sangat jauh di sana sedang diintai oleh Apostel, lalu Apostel merasa kalau dirinya telah lengah dan Suho itu ternyata memiliki potensial seperti ini. Apostel pun sudah sangat yakin kalau dirinya itu harus mendapatkan Suho agar menjadi miliknya. Salah satu otoritas dari wujud utama mereka yang dia dapatkan saat para fragmen bersatu adalah skala pertukaran yang setara. Kemampuan ini dapat membuat Apostel menukar dengan apa yang dia miliki menjadi sesuatu yang sama nilainya. Akan Apostel gunakan ini untuk menukar daya kehidupan dari semua pengikut terdekat menjadi mana miliknya. Akhirnya Apostel dapat merasakan mana yang terkumpul sangat kuat untuk diarahkan kepada Suho yang belum menyadari keberadaannya. Di sisi lain, Suho memerintahkan Beru agar memangsa Leminsung untuk melihat pada ingatan tentang Apostel Itarim. Saat Suho sedang memikirkan hal tentang Leminsung, panah dari Apostel pun akhirnya mengenai Suho dengan telak. Beru dan yang lain sangat terkejut dengan apa yang terjadi, dan Suho juga bingung dengan serangan yang sangat tiba-tiba tersebut. Apostel juga tersenyum dengan sangat lebar, menyadari serangannya telah mengenai target sasaran. Batu kristal itu langsung berefek, membuat Suho mengeluarkan pancaran aura kegelapan, dan rasanya seperti sesuatu telah memasuki kepalanya. Sistem pun segera menggunakan efek permanen longevity, yang membuat player dapat kebal dari semua penyakit, ataupun hal beracun dan hal abnormal lainnya. Namun efek longevity gagal menganalisis efek status, dan sistem kembali mengulangi menggunakan efek longevity. Setelah sistem mengetahui bahwa itu adalah infeksi dari Mistborn, efek longevity juga masih gagal menyingkirkan efek tersebut. Apostel sudah sangat senang, karena dengan ini akhirnya otoritas kegelapan akan menjadi milik mereka. Namun setelah beberapa kali sistem mencoba memulihkan, akhirnya efek status berhasil disingkirkan membuat sistem kembali pulih. Suho sangat tertolong oleh sistem, dan dia akan menutup lukanya dengan Shadow Extraction. Namun nyawa Suho sangat turun dengan derasnya, membuat dia tidak bisa menggunakan Shadow Extraction. Karena tidak ada jalan lain lagi, akhirnya Suho menerima quest perubahan kelas yang sistem berikan. Lalu quest perubahan kelas pun dimulai, dan hanya player yang dapat melakukan quest tersebut, membuat rekan keturunan monark akan dipindahkan pada Shadow Dungeon. Apostel hanya bisa melihat pancaran mana yang sangat besar, memancar dari tempat Suho berada. Dan untuk Suho sendiri, dia hanya bisa melihat kegelapan yang berangsur-angsur memudar. Saat Suho berhasil membuka matanya, dia dikejutkan dengan tempat yang dirasa pernah Suho lihat. Tempat ini adalah tempat di mana dulu Suho menjalankan tutorial yang ayahnya berikan untuknya saat itu. Apostel pun bergegas mendatangi Leminsung, namun dia tidak bisa mendeteksi sihir di sekitar sini.
Apostle tidak percaya ada gate yang tiba-tiba muncul dan mengambil Suho beserta para anak buahnya. Tapi gate tersebut tidak membawa Leminsung, membuat Apostle mengartikan bahwa gate yang terbuka hanya bisa digunakan oleh Suho dan rekan-rekannya. Setiap kali melawan sosok kegelapan dan Suho, pasti terjadi sesuatu yang tidak terduga membuat Apostle sangat tertarik kepada mereka. Sedangkan di tempat Suho, dia dapat merasakan lubang di perutnya yang sudah sembuh total dan tubuhnya juga kembali normal. Sistem juga memberitahukan bahwa pewaris dari para monark tidak bisa berpartisipasi dalam quest perubahan kelas. Suho juga tidak bisa menggunakan kunci Shadow Dungeon beserta bond skill dengan para pewaris para monark. Tempat ini adalah dungeon di mana dulunya Suho melakukan tutorial, dungeon yang diciptakan oleh ayahnya untuk Suho sendiri. Meskipun Suho yang dulu tumbuh di tempat ini sudah hilang, namun ingatannya tentang masa itu masih ada. Tapi prajurit dan senjata yang dulu tertata rapi di sini sudah tidak ada, apalagi Vulcan's Horn milik Suho sudah hancur, dan kini Suho tidak membawa senjata apapun di dungeon ini. Tempat ini terasa familiar bagi Suho, tapi juga berbeda karena ada suara yang berasal dari berbagai tempat. Lalu Suho menemukan sebuah pintu yang terlihat seperti ruangan bos, tapi masih ada jalan panjang lurus ke depan. Karena cukup penasaran, akhirnya Suho pun membuka pintu tersebut dan berharap bisa menjadi sekuat seperti dahulu. Hal pertama yang dulu ditemui Suho di dungeon ini adalah Igris, tapi seseorang yang sedang duduk sangat berbeda dengan sosok Igris. Suho sangat dikejutkan dengan sosok tersebut, karena dia adalah sosok Suho dari tutorial yang dahulu. Orang yang harus Suho lawan adalah dirinya sendiri, yang saat itu bisa mengalahkan Beru yang berada dalam kekuatan penuhnya. Dan tanpa basa-basi, Suho dari tutorial bergegas mengeluarkan pancaran mana yang sangat besar. Dia langsung menyerang Suho hingga tubuhnya hancur seketika dalam satu serangan saja. Suho pun kembali bangkit di suatu tempat dan bertanya-tanya apakah diriku akan muncul kembali jika aku mati. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa Suho menemukan dirinya yang lain di ruangan bos? Apakah quest perubahan kelas ini adalah untuk mengalahkan dirinya dari tutorial? Namun yang Suho tahu adalah sistem ada agar player menjadi lebih kuat, dan jika Suho harus mengalahkan dirinya dari tutorial, maka itu artinya pasti ada cara untuk melakukannya. Dungeon ini memiliki banyak jalur, dan Suho sangat yakin bahwa ada pintu lain di sini. Lalu Suho berhasil menemukan pintu lain, namun pintu ini juga terlihat seperti ruangan bos lain. Apapun yang muncul dari balik pintu ini, pasti akan lebih baik daripada harus menghadapi dirinya dari tutorial. Dan di balik pintu ini, Suho melihat dirinya kembali saat dirinya masih kecil. Namun tatapan dari Suho kecil sangatlah mengerikan membuat Suho semakin bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Suho pun berpikir, apakah dia harus melawan versi anak-anak dari dirinya. Meski itu Suho saat kecil, tapi melawan anak-anak rasanya akan sangat salah bagi Suho. Namun Suho kecil segera menggunakan Ruler's Authority, membuat Suho tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Lalu Suho kecil segera mengarahkan Ruler's Authority kepada Suho, membuat Suho akhirnya kembali ke tempat dirinya bangkit. Versi anak-anak dari Suho dalam sekejap mematahkan leher Suho dan menghabisinya. Kedua versi dari dirinya itu adalah musuh yang tidak bisa dia kalahkan saat ini, membuat Suho bingung bagaimana dia bisa menyelesaikan quest ini. Namun Suho lagi-lagi dikejutkan, karena Suho dapat melihat banyak sekali obor yang menyala, dan ini adalah akibat gangguan membuat sistem menjadi error. Suho harus mengalahkan salah satu dari sosok di balik pintu, dengan sisa nyawa yang diberikan oleh sistem kepadanya. Semua obor yang menyala ini mewakili jumlah nyawa yang Suho miliki saat ini. Namun tidak ada cara untuk menaikkan level di tempat ini, apalagi Suho diberitahu kalau sistem sedang error, membuat Suho berpikir tidak ada jaminan tentang nyawa yang sistem berikan. Saat ini satu-satunya jalan bagi Suho adalah untuk terus maju, dan Suho akan mencari pintu lain untuk Suho hadapi. Masalah lain adalah Suho yang tidak tahu sebesar apa dungeon ini, dan Suho harus memeriksanya satu persatu. Lalu Suho merasakan seseorang dari balik kegelapan, dan ternyata itu adalah Suho kecil yang sedang bermain-main. Tanpa pikir panjang, Suho mencoba kabur dari Suho kecil, namun serangan cepat segera menghancurkan kaki Suho dari mainan yang Suho kecil gunakan. Suho juga baru tahu kalau Ruler's Authority ternyata bisa menghasilkan kecepatan tinggi seperti ini. Hal tersebut membuat Suho sangat bingung dengan bagaimana dia bisa menyelesaikan quest seperti ini.
Tiba-tiba saja Suho dari tutorial sudah muncul di belakang Suho, dan hal seperti ini sangatlah konyol menurutnya. Suho pun langsung dihajar dengan tendangan, yang membuat kepala Suho langsung hancur seketika. Suho merasa kalau munculnya bos di lorong seperti itu sangatlah curang. Mereka itu sangatlah kuat, membuat Suho bertanya-tanya apakah ayahnya juga melewati quest seperti ini. Namun karena Suho masih bisa bangkit, itu artinya semua obor yang menyala pasti mewakili jumlah sisa nyawa yang dia miliki. Jika syarat untuk menyelesaikan misi ini adalah untuk mengalahkan sosok di dalam ruangan, maka Suho tidak perlu untuk melawan mereka. Suho hanya perlu terus menantang mereka dan menemukan ruangan baru, tidak masalah meski dirinya dihabisi karena Suho punya banyak nyawa. Jika Suho terus menantang mereka, dia yakin akan menemukan ruangan bos lain. Namun Suho juga bingung jika ruangan bos lain tidak ditemukan, apa yang harus Suho lakukan kepada mereka. Meskipun nyawanya tidak terbatas, Suho tidak bisa mengalahkan mereka dengan cara apapun. Lingkungan ini bagaikan neraka, apalagi kata-katanya saat itu yang ingin menjadi yang terkuat adalah kalimat yang telah menjadi rantai. Akhirnya Suho menemukan sebuah ide, dengan dirinya yang akan terus menggambar peta dungeon setiap kali Suho dikalahkan. Suho harus melakukan apapun yang dia bisa untuk bisa keluar dari dalam dungeon. Di sisi lain, Asosiasi Hunter telah mengumumkan bahwa penggunaan Stardust kini telah dilarang. Sebagian hunter yang menggunakan Stardust telah ditemukan kehilangan ingatan setelah mengkonsumsinya. Dan hunter yang telah mengkonsumsi Stardust akan menjalani pemeriksaan kesehatan lebih lanjut. Lalu berita tentang Leminsung juga menjadi trending topik karena telah ditemukan tewas di kaki gunung. Seorang mantan selebriti yang dikenal sebagai pahlawan para hunter telah mengejutkan dunia saat aksi kriminalnya terungkap. Guild Grim Reaper juga akan menjalani penyelidikan dari Asosiasi Hunter. Lim Taegyu sebagai Guild Master menyalahkan dirinya sendiri karena sudah kehilangan jejak Leminsung saat itu. Tapi ada beberapa hal yang sangat mengganggu dirinya, yaitu saat Lim Taegyu menemukan Leminsung, dia terlihat tidak normal dengan skill yang mengubah penampilannya. Menurut Ketua Choi, mungkinkah itu dikarenakan penggunaan dari Stardust? Lim Taegyu juga tidak tahu, tapi menurutnya itu mungkin saja bisa terjadi. Ketua Choi juga berpikir kalau hunter bermasker hitam itu kemungkinan adalah pelaku yang menghabisi Leminsung. Itu karena salah satu dari tim penambang yang bergabung dengan kelompok dikabarkan telah hilang dan dia adalah Suho yang didaftarkan sebagai hunter ranking D. Ketua Choi juga berprasangka bahwa Suho adalah seorang pendaftar palsu. Lalu Park Do-jin yang ikut dalam rapat meminta foto dari Suho dan terlihat cukup senang karena telah mengetahui wajah si masker hitam. Sedangkan di tempat Suho, dia sudah menggambar peta yang terlihat sudah Suho jelajahi hampir semua labirin di dungeon ini. Namun Suho masih belum bisa menemukan bos dungeon lain yang harus dia hadapi. Hal tersebut membuat semua rekan-rekan Suho sangat panik, apalagi dengan Beru yang selalu mengkhawatirkan keadaan tuan mudanya. Saking cemasnya Beru sampai tidak bisa tidur, karena sudah 2 minggu tuan mudanya memasuki dungeon dan belum kembali. Namun Amut terlihat sangat dingin karena tidak begitu mencemaskan tuan mudanya. Amut juga paham kalau rekan lain memperlakukan Suho seperti anak-anak jika dibandingkan dengan orang sehebat Shadow Monarch. Tapi Amut belum pernah bertemu dengan Shadow Monarch. Dan yang Amut tahu adalah bahkan meski tuan mudanya sampai berdarah atau patah tulang, dia tidak akan mudah menyerah. Seberat apapun rintangan yang tuan mudanya hadapi, Amut yakin bahwa tuan mudanya akan keluar dengan selamat nantinya. Penjelasan dari Amut membuat Esil dan Beru kembali bersemangat dan akan selalu percaya kepada tuan mudanya tersebut. Dan Suho sendiri masih berjuang untuk mengalahkan Suho dari tutorial, meskipun Suho sendiri sudah dikalahkan dengan jumlah yang tidak terhitung. Bahkan untuk melawan Suho kecil, dia langsung hancur sebelum bisa mendaratkan serangannya. Meskipun Suho terus dikalahkan, dia menemukan sesuatu setelah melihat status window mereka. Sosok yang menghancurkan dirinya dengan Ruler's Authority level maksimal adalah Suho kecil, dan dia tidak memiliki level player. Dan sosok yang bisa menghancurkan hanya dengan sekedar menyentuh adalah Suho dari tutorial, yang sudah mendapatkan kelas Soul Striker dengan level 99. Suho sudah berjuang untuk menemukan pintu lain dan berharap bisa menemukan bos lain yang berada di balik pintu. Melalui kematian berulang, Suho bisa merasakan dirinya yang terbiasa dengan ketakutan.
Untuk sekarang Suho sudah berhasil sedekat ini dengan Suho kecil, namun tetap saja dia tidak bisa mendaratkan serangan kepadanya. Namun sensasi ini hanya ada di tempat ini saja, dan Suho tidak bisa menganggap remeh kematian yang asli. Suho akan bertahan selama mungkin, selagi merasakan banyaknya kematian dan tantangan. Berkat itu semua, Suho bisa merasakan dirinya semakin tangguh dalam prosesnya. Kini Suho sudah hampir menjelajahi semua labirin di dungeon, dan masih ada satu tempat yang belum bisa dia capai. Jika di sana tidak ada pintu, itu artinya tidak ada cara lain selain dengan mengalahkan salah satu dari mereka berdua. Tapi Suho merasakan ada keanehan di sini. Setiap kali dia bangkit, mereka berdua bisa menemukan Suho lebih cepat. Seolah-olah mereka mencoba mencegah Suho untuk pergi ke tempat terakhir yang belum dijelajahi. Ruler's Authority menggunakan tangan tidak terlihat. Itu artinya, jika Suho menutupi sekitarnya dengan Ruler's Authority, kemungkinan besar dia bisa melewati Suho kecil. Saat Suho berhasil mengalihkan pandangan Suho kecil dengan mantelnya, dia bisa melewatinya dan bergegas pergi ke tempat yang belum dilalui. Setelah berhasil kabur dari Suho kecil, akhirnya Suho berhasil menemukan sebuah pintu baru di sana. Suho pun berharap ada orang lain di dalam, selain mereka berdua. Namun Suho dapat merasakan kalau Suho dari tutorial segera datang untuk menghentikannya. Suho dari tutorial melesat dengan kecepatan yang sangat dahsyat, membuat Suho harus segera melewati pintu gerbang ini. Jika mereka memang berniat untuk menghalangi Suho dari pintu ini, pasti ada sesuatu di balik pintu. Suho dari tutorial yang sudah datang langsung melesat untuk menghentikan Suho masuk ke dalam pintu tersebut. Namun Suho akhirnya berhasil masuk, lalu segera menutup pintu dan berharap agar Suho dari tutorial tidak bisa masuk ke dalam. Akhirnya Suho berhasil kabur dari mereka berdua, namun ini belumlah berakhir dan yang penting adalah siapa musuh yang ada di sini. Dan musuh yang harus Suho hadapi adalah versi Suho yang sedang menggunakan dua pedang. Senjata yang dia gunakan adalah pedang Rakan dan item Vulcan's Horn yang berubah menjadi pedang. Setelah Suho melihat status window dari lawannya, stat dan level milik Suho ternyata lebih tinggi darinya. Akhirnya Suho mendapatkan musuh yang bagus, terutama strength milik Suho jauh lebih kuat darinya. Namun lawannya dapat menggunakan skill reinforcement technique yang membuat serangan dan pertahanannya dapat meningkat. Kemungkinan skill tersebut adalah bond skill dengan Ammut, dan lawannya juga dapat menggunakan banyak sekali buff untuk meningkatkan kecepatan dan pertahanannya. Bahkan lawannya dapat menggunakan skill Storm Slash, membuat mereka berdua akhirnya beradu dengan skill kembarnya tersebut, hingga menyebabkan gelombang mana yang sangat besar. Suho juga beruntung telah menyimpan belati sebagai senjata cadangan. Saat Suho terkena goresan, dia mendapatkan ingatan saat melawan Broky. Dan menurutnya mungkin ini adalah semacam serangan mental. Saat Suho kembali bertarung dan terkena goresan lagi, ingatan lain yang tidak dia alami muncul kembali. Semakin lawannya melukainya, Suho akan mendapat lebih banyak serangan mental. Lalu lawannya juga menggunakan Shadow Soldier untuk menyerang Suho dengan kecepatan yang sangat cepat. Shadow ini adalah Quasi dengan ranking Knight. Saat Suho sedang sibuk melawan Quasi, lawannya juga ikut menyerang dan menurut Suho dia memiliki setidaknya Shadow Storage di level 32. Semakin Suho bertarung dengannya, semakin dia bisa mengerti dengan ingatan dari Suho yang ada di hadapannya. Itu adalah pengalaman dari dirinya di dunia lain. Bahkan di sana ada Beru dan juga Esil, Grey, begitu juga dengan Ammut. Suho dari dunia lain telah menyelesaikan masalah dengan lancar di antara mereka. Lalu sistem memberikan trial yang cocok dengan situasi, membuat dia menjadi lebih kuat karenanya. Suho sendiri tidak tahu apakah dia diciptakan di sini, karena semacam glitch atau hal lain. Semua hal tersebut membuat Suho berpikir, kenapa dirinya selalu diberikan trial yang sangat sulit untuk diatasi? Kenapa dia harus selalu mendorong dirinya hingga batas? Karena semua trial yang Suho hadapi itu pasti sangatlah tidak mudah. Bahkan kali ini musuh tidak masuk akal sudah muncul. Dan Suho harus mati ratusan kali. Apa yang Suho pelajari dari semua kematian dan keputusasaan itu adalah bahwa duduk diam tidak akan membuat segalanya menjadi lebih baik. Ini bukan soal apakah sistem mengalami error atau tidak. Masalahnya adalah bagaimana dia bisa menggunakan sistem sejak awal. Sistem itu tidak membesarkan dirinya, dan yang terjadi adalah Suho sendirilah yang menggunakan sistem. Suho tidak akan lagi hanya mengikuti jalan yang sistem tentukan untuknya.
Karena masa depan Suho akan berubah dengan keputusan yang dia ambil sendiri. Dengan keputusan tersebut, Suho akan berubah untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Akhirnya dengan serangan telak dari Suho, lawan di hadapannya berhasil dikalahkan, dan Suho pun berhasil menyelesaikan quest perubahan kelas. Suho mendapatkan gelar The One Who Overcame Adversity, sebuah gelar yang diberikan pada mereka yang telah melalui situasi sulit. Stat akan meningkat sesuai dengan nyawa yang telah hilang. Itu artinya dengan hilangnya 1% nyawa, maka stat player juga akan meningkatkan 1%. Player juga selalu dapat menemukan solusi positif dalam momen kritis, dan player juga memberikan tekad kuat terhadap orang yang ada di sekitarnya. Dengan itu semua, akhirnya sistem memberikan opsi untuk memilih salah satu dari 3 kelas. Kelas pertama adalah Heir of the Shadow, yang membuat player akan terus menjadi penerus sang Shadow. Kelas yang kedua adalah Soul Striker, dengan sistem yang akan membaca data masa lalu, untuk memberikan hidden kelas Soul Striker pada player. Stat masa lalu tidak akan dipulihkan, dan skill Shadow akan lenyap. Dan kelas ketiga adalah kelas yang sistem rekomendasi berdasarkan trait player. Ini akan berubah menjadi hidden class berdasarkan pencapaian quest kelas, dan skill Shadow akan lenyap. Itu semua adalah pilihan yang sangat sulit bagi Suho. Satu adalah jalan yang sama, kedua adalah jalan kekuatan dari masa lalu, dan terakhir adalah jalan petualang. Padahal Suho sudah mengalami ratusan kematian yang menyakitkan di sini, dan setelah mengalahkan level kesulitan setinggi ini, justru sistem hanya memberikan satu hadiah saja. Lalu Suho meminta agar sistem memberikan semuanya kepada dirinya. Akhirnya perubahan kelas dari Suho telah selesai, dan kelas Suho adalah sistem tidak memberitahukannya dan itu masih menjadi sebuah rahasia. Di tempat lain, Beru sudah sangat lunglai menunggu kedatangan dari tuan mudanya. Karena ini sudah 3 minggu berlalu, dan belum ada kabar apapun dari tuan mudanya. Sambil menangis, Beru pun bertanya kepada Amut kalau tuan mudanya pasti akan baik-baik saja di luar sana. Amut sendiri tidak menduga kalau hal seperti ini akan terjadi kepada tuan mudanya, dan Amut berpikir kalau mungkin sudah terjadi sesuatu kepadanya. Tapi tiba-tiba Gray merasakan sesuatu yang datang, dan itu adalah tuan mudanya yang berbicara kalau kalian semua baik-baik saja kan berada di Shadow Dungeon ini. Seketika itu juga mereka semua langsung menangis haru atas kembalinya tuan mudanya yang terlihat baik-baik saja. Di sisi lain, Yojinho sangat khawatir dengan Suho karena belum ada kabar darinya. Bahkan asosiasi Hunter belum mendapatkan informasi terkait Suho ataupun Hunter bermasker hitam. Saat ini atmosfer dunia Hunter sedang buruk karena banyak orang yang berasumsi bahwa Suho lah yang sudah menghabisi Leminsung di sana. Namun Yojinho langsung membantah kalau tidak mungkin keponakannya itu membunuh seseorang. Ketua Jinchul juga tidak berpikir bahwa Suho akan melakukan itu, tapi mungkin Suho berkaitan dengan Itarim yang Yojinho sebutkan. Di dunia sebelumnya Yojinho tidak bisa melakukan apapun untuk anikinya yang sudah bertarung sendirian, dan Yojinho tidak akan membiarkan Suho juga bertarung sendirian. Tiba-tiba Ketua Jinchul dihubungi karena sedang terjadi dungeon break kembali. Padahal seharusnya asosiasi Hunter ada di atas mereka, namun dungeon break tetap terjadi akhir-akhir ini. Para monster sedang mengamuk di tengah-tengah kota, namun para hunter sangat kesulitan untuk menghadapi mereka. Para hunter juga bingung, kenapa bisa terjadi dungeon break besar di tempat ini. Mereka menanyakan apa yang diperbuat guild yang bertanggung jawab terhadap dungeon di area ini. Ternyata itu adalah perbuatan Apostle untuk bergabung dengan inti asosiasi Hunter. Dia perlu beberapa pencapaian asli, dengan semakin besar dampaknya, maka semakin besar juga nama Park Dojin dibicarakan. Itu juga yang akan memberinya pencapaian dengan apa yang dia pelajari di dunia ini. Menurutnya, manusia sangatlah unik. Mereka hanya mengingat orang yang banyak dibicarakan. Mereka bahkan tidak repot-repot mengingat nama Hunter yang lebih dulu tiba untuk menyelamatkan orang-orang meskipun mereka tewas dalam prosesnya. Lalu datanglah seorang Hunter peringkat B yang langsung memimpin para Hunter lain untuk mengalahkan para monster di sini. Dirasa Hunter ranking B ini akan menghalangi rencananya, Apostle pun akan menyingkirkan dia terlebih dahulu. Panggung ini dibuat untuk memberi sorotan kepada Park Dojin, dan Hunter lain tidak boleh beraksi di atas panggung yang Apostle buat. Hunter peringkat B tersebut sangat terkejut, karena tiba-tiba kekuatan sihir si monster langsung meningkat secara drastis, dan akhirnya si Hunter langsung binasa setelah terkena serangan telak dari para monster.
Padahal Hunter ini baru saja mendapatkan uang yang tidak terduga untuk menyembuhkan kakinya dan juga baru membeli senjata pedang. Dia pikir bisa mencari nafkah sebagai seorang hunter kembali, namun terlalu gegabah bagi seorang hunter peringkat D seperti dirinya untuk mencoba menyelamatkan orang-orang. Tapi tiba-tiba Suho datang dan langsung menghajar para monster dengan sekali serangan darinya. Si hunter hanya bisa tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Serangan dari Suho dengan mudah bisa menghancurkan tubuh para monster, bahkan dengan tangan kosong. Suho yang memakai masker mengingatkan si Hunter dengan anak muda yang saat itu masuk ke gate sendirian. Padahal yang dia tahu, Suho adalah Hunter peringkat D, tapi dia bisa menghancurkan para monster semudah seperti ini. Lalu Suho akan menguji kemampuan yang dia dapat dari peningkatannya, yaitu dengan membangkitkan shadow dari para monster yang sudah dikalahkan untuk dijadikan senjata kepada para Hunter lain. Para hunter sangat terkejut melihat Black Equipment yang tiba-tiba muncul dan bergabung dengan mereka. Biru yang melihatnya sangat terkejut karena kini tuan mudanya bahkan bisa menggunakan Shadow Transformation ke orang lain. Namun ini bukanlah Shadow Transformation karena ini bisa dikategorikan sebagai sebuah item. Tuan mudanya menggunakan Shadow Soldier untuk menciptakan item, bahkan sang raja belum pernah menggunakan kemampuan seperti ini sebelumnya. Seperti inilah tuan mudanya saat dia berhasil melangkah maju, dan ini adalah kekuatan dari Irregular White Shadow. Kini Suho juga sudah tidak perlu menggunakan masker, lalu dia juga meminta agar para hunter mau membantunya dan mau bertarung bersama dengan Suho. Apostle yang melihat Suho cukup terkejut dengan kemampuan baru yang digunakan. Suho sangat berbeda dengan sebelumnya, karena sang kegelapan bertarung sendirian dengan kekuatannya, sedangkan Suho malah bertarung dengan bantuan dari orang lain. Di tempat lain di negara India, Guild Asura telah dikalahkan oleh seseorang. Liu Xing sangat meminta maaf kepada Suho karena telah membalas kebaikannya dengan cara seperti ini. Di sana terlihat Thomas Andre yang telah mengetahui bahwa orang yang sudah menghabisi anggota guildnya adalah orang dari negara Korea. Akhirnya Thomas Andre akan pergi ke Korea karena dia tidak akan pernah memaafkan siapapun yang menyentuh hal miliknya. Di langit yang sangat cerah, terlihat sebuah gate yang muncul. Dan itu adalah sosok Cahain, yang sepertinya sedang bersama dengan seekor Shadow Dragon yang cukup besar. Terlihat sebuah helikopter sedang meliput hancurnya kota, yang disebabkan oleh para monster yang sedang mengamuk. Namun tiba-tiba para monster tersebut langsung dihajar oleh Suho dengan mudahnya. Semuanya tumbang dalam satu serangan, bahkan Suho tidak tahu seberapa kuat dirinya sekarang. Lalu Suho melihat salah satu hunter yang sedang berhadapan dengan monster, dan hunter ini merasa kalau tubuhnya terasa lebih ringan setelah mendapatkan black gear dari Suho. Bahkan hunter ini sudah bisa mengalahkan monster kuat sekarang, dan Suho merasa kalau hunter tersebut sudah tidak membutuhkan bantuannya saat ini. Sepertinya stat boost dari shadow item dapat membuat hunter lain menjadi lebih kuat. Lalu Suho membangkitkan monster yang telah kalah, lalu dia menggunakan skill baru yaitu Shadow Creation yang dapat menciptakan item menggunakan shadow. Suho telah mencari data Shadow Soldier yang tercatat di dalam otaknya sebagai bahan baku, lalu dia menghancurkan dan menyusun ulang untuk membuat item dalam bentuk yang Suho inginkan. Masing-masing item memiliki creation grade yang berbeda, dan item yang langsung terbayang akan berakhir sebagai grade rare. Tapi gauntless yang Suho buat secara paksa hanyalah sebuah common, dan jika Suho ingin menciptakan item high grade, mungkin Suho harus menyesuaikan pembuatannya sesuai dari sifat bahan bakunya. Dan sekarang berkat class advancement, akhirnya Suho mendapatkan skill yang membuatnya bisa menyimpan shadow item. Jadi contract skill, hanya bekerja dengan shadow item hero grade atau di atasnya. Namun Suho masih bingung dengan nama kelas ini dengan apa maksudnya. Lalu terlihat Park Dojin dengan cepat, segera menghajar monster yang sedang dihadapi oleh Suho. Kedatangan dari Park Dojin membuat Suho cukup terkejut, lalu Park Dojin segera dikepung oleh para monster, dan dia segera menggunakan skill amplifinya untuk menghajar semua monster di sana. Suho dan para hunter lain hanya bisa terpesona oleh kekuatan Park Dojin, yang dapat dengan mudah bisa mengalahkan para monster dengan sekali serangan sekaligus. Akhirnya mereka berdua pun bertemu dan saling menatap satu sama lain, dan pertemuan mereka itu sedang disiarkan langsung di stasiun televisi. Yojinho yang melihat keponakannya itu baik-baik saja, sangat bersyukur dan dia sangat kesal karena Suho seharusnya menghubungi dirinya terlebih dahulu.
Ketua Jinchul juga sangat lega karena salah satu masalahnya sudah terselesaikan. Lalu Ketua Jinchul juga dihubungi oleh seseorang, dan dia adalah Ketua Choi yang memberitahukan bahwa hunter bermasker yang ternyata adalah Suho telah muncul. Lim Tae-gyu juga dengan cepat segera menuju lokasi karena hunter dengan topeng hitam yang dia temui saat berhadapan dengan Lee Min-sung telah muncul. Ketua Jinchul juga mendapat kabar kalau Suho akan dipenjarakan. Namun Ketua Jinchul menyuruh agar jangan ada kekerasan, karena asosiasi belum punya bukti kalau Suho itu adalah seorang kriminal. Setelah itu, Lim Tae-gyu tetap bersikeras karena Suho telah menyembunyikan jati dirinya. Menurut Lim Tae-gyu pasti Suho terhubung dengan Stardust, dan tidak diragukan lagi kalau Suho adalah seorang penjahat, apalagi Suho telah menghabisi Lee Min-sung saat itu. Namun menurut Ketua Choi, dia merasa kalau Suho bukanlah seorang penjahat, tapi dia setuju kalau Suho harus segera dibawa ke asosiasi Hunter. Apalagi Ketua Choi juga sudah mengetahui kalau Suho adalah keponakan dari Presiden Yo Jin-ho yang sangat dekat dengan Presiden Asosiasi. Dan alasan Ketua Choi membantu Asosiasi Hunter adalah karena dia percaya dengan keadilan dari penilaian sang ketua dan dia berharap agar Ketua Jinchul mau mengambil keputusan yang tepat. Setelah Park Do-jin mendapatkan perintah, dia pun memberitahukan bahwa Suho masih berada di sini. Lalu Suho juga sudah paham kalau Park Do-jin adalah hunter peringkat S yang baru saja dipromosikan. Suho tidak tahu kenapa Park Do-jin tersenyum kepadanya. Dan akhirnya Park Do-jin memberitahukan kalau Ketua Guild Reaper meminta agar Suho dikawal ke asosiasi hunter. Lalu Suho juga menanyakan, berarti ini bukanlah tawaran rekrutmen. Karena Suho muncul di tempat publik seperti ini, itu berarti kau sama sekali tidak tahu apa-apa. Saat ini kau telah masuk ke dalam daftar orang yang dicari, karena telah menghabisi wakil ketua Lee Min-sung dan telah mendistribusikan Stardust, ucap Park Do-jin. Dia juga menyuruh agar Suho bersedia ikut dengan tenang supaya Park Do-jin tidak akan kerepotan. Lalu para hunter segera membela Suho karena mereka sudah ditolong olehnya. Mereka tidak tahu dengan kesalahpahaman macam apa ini, namun menurut mereka ini adalah penyalahgunaan kekuasaan. Namun Suho berterima kasih kepada mereka, dan dia akan ikut Park Do-jin karena dari awal memang Suho berniat akan pergi ke asosiasi hunter. Para hunter ini pun akhirnya mengikuti keputusan dari Suho, dan mereka cukup terkejut karena Suho sampai memberikan perlengkapan mewah ini. Namun Suho yang mendengarnya langsung menarik kembali shadow item dari para hunter tersebut. Suho juga sangat senang karena bisa menyimpan shadow seperti ini, dan ini sangatlah praktis sekali menurutnya. Lalu Park Do-jin yang melihat skill terbaru dari Suho sangat terkejut dengan aura berbeda yang dia keluarkan. Park Do-jin sangat terkejut dengan apa yang terjadi beberapa hari ke belakang, yang sampai membuat Suho bisa sekuat ini. Kemungkinan Star Fragment juga tidak akan lagi bisa mempan kepada Suho, dan kini Park Do-jin akan mengembangkan Star Fragment hingga ke level, di mana itu bisa mengendalikan hunter peringkat S. Hingga saat itu tiba, Park Do-jin pun merasa harus tetap berada di jarak yang dekat dengannya. Lalu tiba-tiba para hunter diberikan informasi tentang peringatan bencana, tentang penjara Jisan tempat mengurung kriminal hunter yang beresiko tinggi, telah ada pelarian diri massal. Suho yang mendengar peringatan tersebut akan pergi untuk menghentikan para kriminal itu. Namun Park Do-jin tidak mengizinkan Suho untuk pergi ke sana, karena pastilah di sana sudah ada hunter yang akan menyelesaikan masalah itu. Namun menurut Suho jika mereka menggunakan Stardust, maka hunter penjaga tidak akan mampu menghadapinya. Akhirnya Park Do-jin segera mengeluarkan aura mengancam, karena jika Suho tidak mau ikut dengannya ke asosiasi, berarti Park Do-jin lebih memilih untuk kena masalah di sini. Namun Suho tetap bersikeras, dan Suho akan bilang bahwa nantinya Park Do-jin sudah berjuang untuk menghentikan dirinya, namun tetap gagal. Suho pun berterima kasih kepada Park Do-jin, dan Suho pasti akan ke asosiasi hunter nanti. Akhirnya Suho segera pergi dari tempat ini, dan menurut Park Do-jin ini adalah momen yang sangat pas, dan dia akan melihat seberapa kuat dirinya sekarang. Di tempat penjara Jisan, terlihat beberapa orang sudah terkapar, dan tempat ini sudah kacau balau. Para kriminal ini merasa kalau manusia itu benar-benar makhluk yang kejam, karena sampai kepikiran tentang ide untuk menanamkan mana stone ke para kriminal. Orang yang mengetuai para kriminal ini menganggap kalau mereka hanya menggunakan kekuatan yang mereka miliki untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan.
Tapi asosiasi Hunter malah mencap mereka sebagai kriminal, lalu mengurung mereka di tempat seperti ini, dan sekarang sudah saatnya untuk mereka membalas dendam. Ada ratusan Hunter peringkat D hingga peringkat B di sini. Lalu sang ketua ingin agar mereka melampiaskan semua amarah dan kebencian yang sudah mereka pendam selama ini. Tunjukkan seberapa besar kekuatan amarah kita, dan kini sudah waktunya untuk dungeon break di tempat ini. Dan orang yang mengetuai para kriminal ini adalah Hwang Dong-suk. Lalu peringatan tentang pelarian besar-besaran dari penjara Jisan segera dikeluarkan, dan para warga yang berada di dekat sana diharapkan segera mengevakuasi di bawah arahan asosiasi. Beberapa kriminal mulai memasuki rumah warga, namun sepertinya mereka sudah pergi setelah mendengar peringatan. Namun salah satu kriminal menanyakan, apakah kita bisa menghadapi asosiasi yang memiliki Hunter peringkat A dan bahkan Hunter peringkat S? Lalu salah satu kriminal menjelaskan kalau mereka berencana, setelah mereka mengambil alih kota dan menahan Sandra, dapat dipastikan Hunter peringkat S sekalipun tidak bisa berbuat banyak nantinya. Apalagi mereka sudah mendapatkan Star Fragment yang Dong-suk berikan kepada mereka. Dia juga menganggap kalau asosiasi takut dengan Star Fragment ini karena asosiasi akan hancur begitu semua Hunter bertambah kuat. Apalagi ada kekuatan Hunter peringkat S di kubu para kriminal pada saat ini. Lalu salah satu kriminal menyuruh agar mereka bersantai untuk menikmati minuman di rumah ini terlebih dahulu. Apalagi minuman di tempat ini terlihat sangat mahal dan akan disayangkan jika mereka langsung pergi begitu saja. Ternyata di rumah ini masih ada anak kecil yang sedang bersembunyi di lemari. Sambil menangis, anak kecil ini akan melaporkan kejadian ini kepada petugas terdekat. Namun persembunyian anak kecil ini telah diketahui oleh salah satu kriminal. Di tempat lain, Hwang Dong-suk sedang menikmati pemandangan kota yang sedang porak-poranda. Di sana para kriminal sedang menghadapi beberapa Hunter yang bertugas, dan mereka dengan mudah bisa mengalahkan Hunter tersebut. Hwang Dong-suk pun sangat senang melihat pemandangan yang menurutnya sangat indah ini. Meskipun peringkatnya hanyalah C, namun perkataan darinya membuat kriminal yang peringkatnya lebih tinggi mengikutinya dan memulai keributan. Lalu tiba-tiba seseorang menyuruhnya agar lekas pergi dari sini saat kriminal lain sedang mengulur waktu. Namun Hwang Dong-suk tidak suka diperintah karena menurutnya orang lain adalah bawahan dari saudaranya. Namun orang ini menjawab bahwa dirinya bukanlah orang dari bawahan saudaranya. Dia hanya dibayar untuk satu pekerjaan untuk menyelundupkan kriminal peringkat C seperti Hwang Dong-suk ke negara lain. Dia adalah Tae-sik sebagai peringkat B saat ini. Hwang Dong-suk sangat kesal karena Tae-sik sebagai Hunter yang lebih tinggi peringkatnya pastilah meremehkan dirinya karena peringkat Hwang Dong-suk lebih rendah darinya. Di sini Tae-sik sangat ingin menghabisi Hwang Dong-suk, namun dia teringat perintah dari Dong-so sebagai adik dari Hwang Dong-suk, bahwa tugasnya akan berakhir setelah Tae-sik mengantarkan Hwang Dong-suk kepada saudaranya. Tae-sik juga tidak ingin menjadikan Hunter peringkat S sebagai musuhnya, dan dia pun akan mengantarkan Hwang Dong-suk kemanapun dia akan pergi. Di tempat lain, asosiasi Hunter juga sudah bersiap-siap, dan Ketua Choi baru pertama kalinya akan bertarung bersama-sama dengan Ketua Jinchul sejak terjadinya Cataclysm. Itu karena Ketua Jinchul tidak bisa diam saja dan hanya melihat warga sipil terluka di sana. Lalu Ketua Choi juga menanyakan, apa yang terjadi dengan suppression gear pada para tahanan? Menurut Ketua Jinchul, pusat kendali penjara sudah disapu bersih sepenuhnya oleh seseorang. Dan beberapa Hunter yang ditempatkan di dekat sana telah terluka sangat parah dalam serangan misterius. Padahal menurut Ketua Choi, pusat kendali memiliki perlindungan peringkat A, namun masih bisa dibobol. Apalagi para kriminal juga menggunakan Star Fragment, dan pastilah ada orang kuat yang menjadi dalang di balik semua ini. Lalu Ketua Lim Tae-gyu juga sudah datang atas permintaan dari Ketua Jinchul, dan dia juga sudah mendengar bahwa ada dalang di balik insiden tersebut. Lalu dia juga memberitahukan bahwa Suho telah dilaporkan menolak panggilan dari asosiasi. Suho telah pergi ke penjara Jisan, dan pria yang dicurigai telah mendistribusikan Stardust langsung pergi ke tempat para penjahat yang menggunakan Star Fragment yang sedang berkeliaran. Menurut Lim Tae-gyu itu semua sudah mengatakan segalanya, apalagi Suho muncul menggunakan topeng. Kemungkinan Suho sudah berniat akan menghabisi Lee Min-sung saat pertama kali muncul, dan itu untuk menutupi kejahatan perdagangan manusia sebagai bahan Stardust.
Apalagi Suho adalah hunter yang tidak terdaftar yang sedang menyembunyikan kekuatannya, dan tidak salah lagi bahwa Suho adalah penjahat tingkat tinggi. Itu adalah cara Lim Taegyu dalam memahami semua ini, dan dirinya bergabung dalam operasi ini karena ingin menghabisi penjahat tingkat tinggi itu. Lalu Ketua Jinchul menanyakan, bagaimana jika Suho pergi ke sana untuk membantu asosiasi? Lalu Ketua Choi menambahkan bahwa Suho menghilang beberapa waktu, lalu muncul dan menolak panggilan asosiasi dan pergi ke penjara Jisan. Apalagi Suho telah menyembunyikan peringkatnya selama ini, dan dia tidak bisa diprediksi. Dan menganggap bahwa Suho adalah seorang penjahat, mungkin itu adalah langkah paling aman bagi asosiasi saat ini. Dengan kondisinya saat ini, Park Dojin tidak bisa melawan hunter peringkat S seperti mereka. Dia berasumsi kalau Star Fragment tidak akan menyebar sejauh itu, karena asosiasi telah melarang penggunaan Stardust, tapi seseorang masih pergi untuk mengambilnya, meskipun dia tahu efek sampingnya. Berkat itulah, Park Dojin sebagai apostel Itarim bisa mengawasi dari kejauhan. Lalu di tempat lain, Suho sedang melesat dengan kecepatannya menggunakan Beast Possession dan menyuruh agar Grey bertahan sedikit lagi. Setelah Suho sampai di lokasi, dia dapat merasakan teriakan dari orang-orang yang sedang sekarat. Suho juga terkejut dengan suara-suara ini, kemungkinan ini karena bond skill dengan Grey yang sudah memperkuat indera milik Suho tersebut. Jika semakin lama dia menunggu, maka dapat dipastikan situasinya akan semakin gawat dan Suho tidak boleh ragu saat ini. Lalu Suho segera melepaskan bond skill dengan Grey, dan Suho sudah disambut oleh para kriminal yang sedang menghabisi para petugas. Lalu salah satu kriminal menyebut kalau seekor anjing dan manusia baru saja turun dari langit. Suho pun berterima kasih kepada Grey, dan mulai dari sini Suholah yang akan mengurusnya sendiri. Mengetahui bahwa Suho adalah seorang hunter, para kriminal pun tidak akan segan untuk menghabisi Suho meskipun Suho masih terlihat begitu muda. Namun Suho segera melesat dan salah satu kriminal sudah terkapar oleh serangan cepat dari Suho. Di sini Suho sangat marah karena seharusnya kalian kabur saja tanpa harus melukai orang-orang yang tidak bersalah. Karena waktu Suho hanya sedikit, dia pun akan mengatakan hanya sekali saja. Pilihan kalian hanya ada dua, yang pertama adalah mati dengan tenang, atau kalian yang akan melawan lalu mati. Saat Suho kecil sedang bersama dengan kakeknya, dia menanyakan kenapa kakek punya banyak sekali bekas luka di tubuhnya. Lalu kakek menjawab, kalau luka ini adalah sebuah tanda kehormatan saat menyelamatkan anak yang berumur 7 tahun dari bangunan yang sedang terbakar. Lalu luka yang lainnya didapatkan saat tim SAR menghentikan orang mabuk dan berbagai hal lainnya. Kemudian Suho menanyakan, kenapa kakek membantu orang lain meski kakek akan terluka? Sang kakek pun menjelaskan, itu bukannya kakek tidak takut terluka, tapi setiap kali ada hal seperti itu, tubuh kakek selalu bergerak dengan sendirinya. Kembali saat Suho sedang berhadapan dengan para kriminal yang sedang melarikan diri, saat itu Suho menanyakan kalau kalian hanya punya dua pilihan, yaitu menyerah atau melawan dan mati di sini. Lalu salah satu kriminal sangat terkejut karena sudah melihat serangan cepat dari Suho, dan menurutnya Suho itu mungkin adalah hunter ranking tinggi. Namun salah satu kriminal lain tidak merasa khawatir karena mereka sudah memiliki Star Fragment, dan tanpa basa-basi mereka pun segera memakan Star Fragment tersebut, membuat kekuatan mereka semua kini bertambah dan meluap-luap. Kini mereka dipenuhi dengan kekuatan, dan mereka merasa akan bisa melawan hunter peringkat A atau S sekalipun sekarang ini. Di sini Suho sangat kesal karena mereka ternyata tidak mau menyerah, dan saat itu juga bayangan Leminsung muncul dan berkata, untuk apa kau bertanya seperti itu? Orang yang memakan Star Fragment berarti dia akan melawan, dan saat kau ragu, orang-orang tidak bersalah akan mati di tangan para kriminal yang kabur. Bahkan Leminsung berkata, kalau bocah seperti Suho tidak akan menghabisi siapapun, apa gunanya menerima change job, karena di dalam sana hanyalah ada jiwa bocah cupu seperti dirimu. Lalu Leminsung pun berharap agar Suho mau mencoba untuk melubangi perut, sama seperti Suho yang menghabisinya saat itu, dan dia ingin Suho menunjukkannya lagi di hadapannya. Akhirnya Suho pun menghabisi salah satu kriminal dengan menginjaknya, dan hal tersebut membuat para kriminal lain terpancing emosinya. Tanpa basa-basi para kriminal itu segera menyerang Suho, dan Suho pun menyerang balik bahkan dia sudah tidak enggan menghabisi kriminal tersebut.
Setelah kriminal itu dihabisi oleh Suho, salah satu dari mereka sangat ketakutan karena dia tidak bisa melihat serangan cepat dari Suho, padahal dia sudah menggunakan Star Fragment. Lalu tiba-tiba wajah si kriminal itu sudah dihajar oleh Suho, hingga tubuhnya terpental menghancurkan dinding di belakangnya. Lalu kriminal lain yang tersisa segera menyerang Suho bersamaan. Namun Suho dengan cepat segera mengeluarkan item dari bayangannya, membuat kedua kriminal itu langsung terhunus oleh item tersebut yang keluar seperti tombak-tombak. Seketika area itu sudah dipenuhi oleh banyaknya darah, dan Leminsung pun sangat terkejut karena belum lama waktu berlalu, tapi Suho sudah banyak berubah dan itu sangatlah mengesankan. Sebenarnya Suho itu bisa saja hanya untuk melumpuhkan mereka, lalu Leminsung menanyakan apakah kau itu perlu untuk sampai menghabisi mereka. Kini kau sebagai seorang hunter sudah tidak tahu perbedaan antara beast dan manusia. Dan kini kau sudah menjadi seorang monster itu sendiri, sambil Leminsung yang tertawa dan dia pun menghilang dari belakang Suho. Kemudian Suho memanggil Beru dan menyuruhnya agar memakan mereka untuk mencari informasi dari ingatannya. Suho ingin mencari tahu kenapa para kriminal malah memilih menyerang orang-orang dibandingkan melarikan diri. Beru pun menanyakan, apakah tuan mudanya baik-baik saja? Dan Suho pun menjawab kalau dirinya baik-baik saja. Beru paham kalau tuan mudanya ingin menyelamatkan manusia, namun dia mempermasalahkan karena tuan mudanya bertindak tanpa menyembunyikan identitasnya. Sebenarnya Suho datang ke sini tujuannya untuk menyelamatkan orang-orang. Tapi semakin dia pikirkan, Suho menjadi semakin kesal karena seharusnya mereka itu bersiap untuk melawan Apostel Itarim. Jika para hunter terus melawan satu sama lain, itu akan sulit untuk diatasi. Jika seperti ini terus, Suho hanya akan membuat ayahnya terus tertahan. Jadi mulai saat ini, dia tidak akan bersembunyi lagi dan Suho akan maju untuk menyatukan mereka sendiri. Para penerus Monarch, para hunters, para musuh, item dan bahkan beast, semua kekuatan di dunia ini yang bisa melawan Itarim, akan Suho kumpulkan mereka semua di bawah kekuatan miliknya. Semua itu akan Suho kumpulkan dengan cara apapun untuk menggunakannya. Beru pun berpikir tuan mudanya akan membuat semua yang ada di dunia ini akan berada di bawah kekuasaan tuan mudanya. Namun Suho menjelaskan kalau dia sedang berbicara soal rekan. Dan untuk melakukan itu semua, Suho harus lebih dulu mengurus mereka untuk mengatasi para musuh yang sedang bersembunyi di kota. Dan Suho harus menyamai jumlah mereka. Kini Suho sudah tidak ragu lagi, dan akhirnya dia pun membangkitkan para kriminal untuk menjadi Shadow Soldier miliknya. Di tempat lain, terlihat sebuah mobil yang diserang membuat mobil itu sampai meledak. Para kriminal itu sangat menyayangkan, karena pengemudi itu malah berkendara ke tempat seperti ini. Padahal kota ini sudah dikuasai oleh mereka, namun tiba-tiba suara dari dalam mobil terdengar kalau hal seperti ini bukanlah apa-apa. Bahkan orang di dalam mobil merasa tidak akan bisa menagih biaya ganti rugi dari para kriminal itu. Dan tiba-tiba pintu mobil itu pun langsung terlempar, membuat para kriminal itu pun sangat terkejut dibuatnya. Salah satu dari kriminal tidak percaya kalau serangan tiba-tiba datang kepada mereka, dan ternyata orang yang berada di dalam mobil adalah ketua Baek Yonho dan wakil guild masternya yaitu Baek Miho. Miho pun bersyukur karena ini terjadi di dekat tempat di mana mereka akan pergi, dan ketua Baek juga menambahkan kalau mereka terlambat, ibumu pasti akan mengomel, dan kita harus menyelesaikan ini dengan cepat dan bergegas pergi dari tempat ini. Akhirnya para kriminal tersebut dapat dilumpuhkan dengan sangat mudah, dan menurut Miho terdapat sekitar 500 tahanan yang sudah lepas. Ketua Baek pun akan segera mengatasinya, karena jika mereka berdua terlambat datang ke acara keluarga, dapat dipastikan Ibu Miho akan mengomel. Lalu Miho juga memberitahukan bahwa Asosiasi Hunter sedang mengirimkan 3 Hunter ranking S, dan juga ketua asosiasi menggunakan helikopter. Mereka akan tiba sekitar 10 menit, dan mereka memberitahukan bahwa Suho yang kini menjadi buronan sebagai pengedar Star Fragment mungkin sudah ada di sana. Seketika itu juga, Ketua Baek merasa familiar dengan nama Suho yang disebutkan oleh asosiasi. Akhirnya Ketua Baek akan memulai penyelamatan dan memprioritaskan keselamatan orang-orang. Ucapan dari ayahnya itu mengingatkan Miho saat ayahnya menjadi seorang pemadam kebakaran. Dalam perjalanan, Ketua Baek melihat beberapa sosok aneh dan menanyakan apakah ada berita dungeon break di sekitar sini. Namun menurut Miho, tidak ada berita seperti itu. Ketua Baek pun bertanya-tanya,
makhluk apakah yang terlihat seperti manusia itu. Di tempat lain, terlihat seorang hunter wanita yang sedang ketakutan, lalu seorang hunter lain menyuruhnya agar cepat lari dari sini. Akhirnya hunter tersebut langsung dihabisi oleh para kriminal, dan mereka menertawakan karena si hunter mau menahan diri hingga akhir hanya demi seorang wanita ini. Lalu salah satu kriminal menanyakan, apakah kalian itu berpacaran dengan anggota kelompoknya sendiri? Namun hunter wanita ini hanya bisa menangis, karena dia tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan para kriminal itu. Merasa kesal, salah satu kriminal pun langsung menghunuskan pedangnya kepada hunter wanita itu. Tapi tiba-tiba suara kebangkitan terdengar, dan hunter yang sudah dikalahkan itu pun menjadi Shadow Soldier untuk menghalangi tebasan. Akhirnya hunter wanita itu berhasil selamat dengan munculnya Shadow Soldier di hadapannya. Si kriminal pun sangat terkejut karena hunter yang sudah mati malah kembali bangkit. Lalu Suho menjelaskan, jika kau menjawab summon, itu artinya kau juga ingin melindungi wanita itu. Suho akan memberinya kekuatan dan menyuruhnya untuk melindungi apapun yang berharga baginya hingga akhir. Suho memberikan shadow item, yaitu Naga Warrior Belt, Naga Shoulder Guard, dan Naga Warrior Sword dengan level penciptaan tingkat rare. Akhirnya Shadow Soldier tersebut langsung menyerang para kriminal, membuat teriakan yang sangat keras dan genangan darah mulai menyebar di area ini. Lalu Suho membangkitkan para kriminal itu dan menyuruhnya untuk memburu para kriminal lain yang sudah kabur. Beru sangat senang karena ini sudah sesuai dengan rencana, karena jumlah Shadow Soldier terus bertambah. Suho juga merasa pada level ini mereka akan bisa mengatasi para kriminal di kota. Beru juga menambahkan, kalau inilah kehebatan dari otoritas bayangan. Suho juga mengiyakannya, karena sebelumnya Suho kira ini tidaklah berguna, dan sekarang ternyata ini begitu hebat. Beru sangat senang, karena tuan mudanya kini sudah mengakui kehebatan dari otoritas bayangan. Kekuatan ini sangat luar biasa bagi Suho, dan akhirnya dia akan meninggalkan Shadow Soldier ini, karena Shadow akan menghilang setelah 1 hari, jadi Suho ingin membiarkan mereka. Menurut Beru, tuan mudanya itu terlihat seperti orang yang berbeda saat sedang menghadapi para kriminal. Lalu tiba-tiba Suho merasakan kalau banyak Shadow Soldier miliknya yang sudah dikalahkan saat ini. Beru juga berharap kali ini mereka akan bisa menemukan pemimpin di balik kekacauan ini. Dan ternyata Taesik lah yang sudah mengalahkan para Shadow Soldier di sekitar tempat mereka. Dongsuk penasaran dengan makhluk hitam ini, karena dia belum pernah dengar soal makhluk seperti mereka sebelumnya. Lalu Dongsuk menyuruh Taesik agar cepat mengurus makhluk hitam itu secepatnya. Padahal menurut Taesik, ini tidak akan terjadi jika mereka pergi lebih awal. Dia juga menyuruh Dongsuk agar jangan berisik, karena setelah Taesik mengkonsumsi Stardust, kekuatannya sudah berada di atas ranking A, dan dia tidak akan kalah oleh Beast ranking C dan D seperti mereka. Tapi tiba-tiba Taesik dikejutkan, karena para Shadow Soldier langsung berlutut dan itu karena Suho sebagai raja mereka sudah datang. Di sini Beru cukup senang, karena sepertinya tuan mudanya mendapatkan jackpot. Suho juga berpikir kalau Dongsuk adalah pemimpin dari para kriminal yang melarikan diri. Dongsuk cukup kesal karena bocah seperti Suho sudah berani berbicara santai dengan dirinya. Dongsuk juga menanyakan apakah Suho adalah orang yang memanggil para makhluk hitam ini. Namun Suho tidak menjawabnya, dan Suho segera menanyakan apakah Dongsuk juga tahu tentang Apostel Itarim dan juga Leminsung. Namun Dongsuk berkata agar Suho mau menjaga jarak sambil dia memberikan kode kepada Taesik. Dongsuk memberitahu kepada Taesik kalau hunter tipe summoner biasanya memiliki stat yang lemah, dan jika mereka dipisahkan dari summonnya, mereka itu tidak akan berdaya. Akhirnya Taesik paham dan langsung menyerang Suho, namun serangannya gagal dan Suho kini sudah berada di hadapan Dongsuk. Di sini Taesik sangat terkejut dan Suho juga menyadari bahwa Dongsuk itu tidak berkaitan dengan Itarim. Lalu Suho menanyakan, bagaimana kau mendapatkan Star Fragment dan kenapa kau menyerang para warga? Dongsuk menyadari kalau Suho itu bukanlah seorang hunter summoner biasa. Lalu dia menjelaskan kalau Suho sampai berani menyentuh sehelai rambutnya, saudara Dongsuk tidak akan tinggal diam. Namun Suho tidak peduli jika saudara Dongsuk itu adalah seorang hunter peringkat S atau apapun itu, dan Suho ingin agar Dongsuk menjawab pertanyaannya itu. Lalu Dongsuk menjawab,
kalau star fragment dia dapatkan dari saudaranya dan Dongsuk tidak tahu hal lainnya. Dan tidak ada alasan yang jelas untuk menyerang kota. Dia hanya menikmati saat bisa melihat semua orang menuruti perintahnya saja. Suho sangat kesal, karena dengan alasan seperti itu Dongsuk sampai melukai orang-orang. Merasa kesakitan, Dongsuk pun menyuruh Taesik untuk bergerak. Namun di sini Taesik merasakan aura berbahaya dari Suho. Bahkan jika dia mengorbankan Dongsuk, Taesik masih harus kabur dari Suho. Namun seketika itu juga, Apostle Itarim tidak mengizinkan Taesik untuk kabur karena dia ingin melihat kekuatan Suho sebelum para ranking es tiba di sana. Lalu Apostle segera menggunakan kekuatannya, membuat Taesik kini sudah berada di kendali Apostle Itarim. Lalu Taesik segera menggunakan skill stealth untuk menyerang Suho. Namun Suho berhasil menghindar membuat Dongsuk terkena serangan tersebut. Dongsuk tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi kepadanya, dan Suho pun seperti kehilangan sosok Taesik yang sedang menggunakan skill kamuflase miliknya itu. Lalu Beru juga memberitahukan kalau dia merasakan aura dari Apostle Itarim. Suho juga langsung sadar kalau Apostle dapat mengendalikan orang yang sudah mengkonsumsi Stardust. Di sini Suho sedikit senang, karena kebetulan ada yang ingin dia tanyakan kepadanya. Lalu Taesik pun bergegas maju dengan kecepatannya untuk menyerang, membuat para Shadow Soldier itu pun dengan mudah bisa Taesik kalahkan. Suho juga terkena serangan cepat dari Taesik, dan Suho juga langsung sadar kalau ini adalah skill Stealth Hunter tipe Assassin. Berkat skill sensing milik Suho, dengan samar-samar dia bisa mendengar langkah kaki dari Taesik. Namun saat ini, yang bisa Suho lakukan hanyalah menghindar dan dia tidak bisa menyerang balik. Sedangkan di tempat Apostle, dia tahu kalau Taesik saat ini berada di peringkat A, dan Suho tidak bisa dengan mudah mengatasi musuh seperti Taesik. Tiba-tiba suara dari Suho terdengar oleh Apostle, dan Suho ingin berbicara dengannya jika diberikan kesempatan. Sampai saat ini, Suho beraksi tanpa menunjukkan jati dirinya untuk satu alasan. Menurut Suho, jika Apostle tahu soal dirinya, resikonya itu akan terlalu besar. Tapi kemudian Suho mulai berpikir, kenapa penyusup dari luar bumi tidak menunjukkan diri dan menggunakan Stardust untuk mencuci otak orang lain? Kemungkinan besar, Apostle juga memiliki resiko yang mencegahnya untuk menunjukkan identitas aslinya seperti Suho. Namun Apostle mulai menunjukkan diri sejak insiden Leminsung, dan untuk seorang yang terbiasa bersembunyi, kini perlahan berani menunjukkan diri, dan itu berarti Apostle juga sedang menyiapkan sesuatu. Dengan semua itu, Suho pun menanyakan apakah kau juga adalah sosok yang dapat berkembang yang sama seperti diriku. Apostle pun hanya bisa menatap Suho dengan tajam, dan Suho pun mulai saat ini tidak akan menyembunyikan identitasnya lagi, dan berharap agar Apostle mau keluar untuk menunjukkan identitasnya. Lalu Suho menyerang menggunakan shadow-nya, membuat keberadaan Taesik akhirnya diketahui. Di sini Taesik sangat terkejut karena skill kamuflasenya bisa ditemukan, dan kini Suho sudah berada tepat di hadapan Taesik, lalu Suho segera menyerang menggunakan item tombak-tombak yang terbuat dari shadow. Akhirnya Taesik pun berhasil dikalahkan, membuat level Suho kini bertambah. Lalu dengan lantang Suho pun berkata, "Ayo kita bertarung Apostle Itarim." Karena Taesik sudah dikalahkan, mata Apostle pun mengeluarkan darah dan ketua Lim Taekyu yang sedang di sebelahnya segera menanyakan keadaannya. Park Dojin segera memalingkan wajahnya dan berkata, "Aku tidak apa-apa." Namun dari sisi Apostle Itarim, dia sangat tertarik dengan ucapan dari Suho itu. Setelah itu, Suho membangkitkan Taesik dan Dongsuk. Suho juga menanyakan, "Kalian adalah dalang di balik insiden ini, dan apakah kalian tahu berapa banyak orang yang kehilangan nyawa karena masalah ini?" Suho pun menghukum mereka berdua, dengan mereka berdua yang harus terus bertarung di pihak Suho. Lalu Suho menggunakan Shadow Creation, dan bayangan segera membentuk diri menjadi sebuah item dengan sendirinya. Suho cukup terkejut karena item ini adalah level rare, dan item ini adalah Swindler's Armor. Lalu item yang satunya adalah level hero, dengan membentuk sebuah Ring of the Murderer yang dapat menyembunyikan diri penggunanya dan dapat menghapus keberadaan pengguna. Bahkan cincin ini dapat diberikan nama dan dapat berkembang, meskipun item ini tidak dapat di-equip selain dari shadow item. Akhirnya Suho memberikan nama cincin ini adalah Kira, dan sistem juga memberitahukan bahwa item ini mendapatkan level dan dapat berbagi stat dengan Shadow Soldier dengan penggunanya. Suho sangat terkejut,
karena ternyata senjata dapat mendapatkan level. Suho pun berpikir, jika dirinya bisa mendapatkan item level hero atau lebih, itu berarti dia dapat berkembang lebih kuat dengan cepat. Dengan kemampuan ini, Suho yakin akan bisa menemui ayahnya lebih cepat. Lalu di tempat lain, terlihat para Shadow Soldier sedang dihajar habis-habisan oleh seseorang. Suho pun merasakan hal tersebut, dan orang ini sedang datang ke arah Suho dengan sangat cepat. Lalu sebuah ledakan muncul dari sebuah bangunan, dan sesosok beast sedang menghancurkan salah satu Shadow Soldier milik Suho. Ternyata dia adalah ketua Baek yang sedang bertransformasi ke dalam wujud sempurnanya, karena dia melihat pilar hitam dan bergegas datang ke sini. Ketua Baek pun menanyakan, siapa sosok hunter yang sedang di hadapannya ini. Di sini Suho cukup terkejut, karena seorang beast muncul dan dapat berbicara kepadanya. Lalu sosok beast ini menjelaskan, kalau kau itu sudah salah. Aku bukanlah beast, karena aku adalah Baek Yonho, ketua guild master dari White Tiger. Suho langsung paham kalau orang ini adalah hunter peringkat S dengan kemampuan transformasi yang sangat langka. Di sini, ketua Baek mencium aroma darah yang pekat dari Suho dan menanyakan siapa namamu. Suho pun menjelaskan kalau dirinya adalah Sung Suho dan dia datang untuk menyelamatkan orang-orang. Suho juga tahu kalau dirinya sudah dijadikan buronan oleh asosiasi, namun dia menjelaskan bahwa dirinya itu tidak bersalah. Seketika itu juga ketua Baek langsung tertawa, karena akhirnya dia menemukan Suho si orang itu. Ketua Baek juga berkata, kau mengakui dirimu sebagai seorang buronan, dan kau itu berani sekali. Bukankah kau yang menyebarkan Stardust hingga membuat anggota kami menderita karena itu? Jika kau memang tidak bersalah, bagaimana cara kau membuktikannya? Suho pun dengan tenang berharap agar mereka membahas hal ini nanti saja, karena saat ini Suho kekurangan tenaga dan bersyukur ada hunter peringkat S yang datang ke sini. Suho ingin ketua Baek membantunya untuk menyelamatkan orang-orang, namun ketua Baek menjawab, apa kau paham dengan situasi yang sedang kau hadapi? Lalu Suho pun menjawab, kita sebagai hunter harus mengutamakan keselamatan orang-orang. Seketika itu juga, ketua Baek teringat ucapan seperti ini. Jika kita ragu sedetik saja, seseorang yang bisa diselamatkan mungkin akan kehilangan nyawa. Daripada kita membuang waktu dengan berpikir pilihan mana yang harus diambil, kita akan lebih dulu melakukan pilihan yang diperlukan. Setelah itu kita mencari tahu cara untuk membuatnya menjadi pilihan yang tepat. Bukankah itu yang dilakukan oleh tim penyelamat seperti kita? Akhirnya ketua Baek sadar kalau dia pernah tahu tentang nama Sung Suho dari suatu tempat. Cucu yang selalu disombongkan oleh kapten mereka, dan itu adalah Sung Suho. Akhirnya ketua Baek tahu kalau Suho adalah cucu dari Kapten Sung Ilwan yang dulu adalah kapten dari tim pemadam kebakaran. Di tempat lain, para militer yang sedang berjaga sangat khawatir karena mereka tidak akan bisa mengatasi para kriminal yang mengamuk. Bahkan peluru tidak akan mempan pada mereka, namun ini adalah perintah yang diberikan membuat para militer ini tidak bisa menolak. Namun di sini mereka merasakan ada yang aneh, dan itu terasa ada yang tidak beres di kota itu. Ternyata pertarungan sedang terjadi dengan mengamuknya ketua Baek yang sedang menghajar para kriminal di kota. Suho juga ikut andil untuk menghabisi para kriminal itu dengan sangat mudah. Kombinasi dari mereka berdua membuat pekerjaan seperti ini menjadi sangat cepat. Ketua Baek juga heran kepada Suho, karena sebagai tipe summoner, ternyata Suho masih memiliki kekuatan bertarung sebesar ini, dan Suho memanglah kebanggaan dari Kapten Sung Ilwan. Suho juga baru tahu tentang junior dari kakeknya, yang ternyata adalah guild master dari White Tiger. Di sini Suho juga memuji ketua Baek, karena sebagai hunter peringkat S, ketua Baek itu sangatlah hebat. Dengan tertawa, ketua Baek menyuruh agar Suho memanggilnya dengan sebutan paman saja. Suho sudah membuat kekacauan yang ketua Baek minta, dan menurut Suho, bukankah ini akan membuat semua musuh akhirnya bersembunyi dari mereka? Namun ketua Baek menjelaskan, Suho itu masih pemula sebagai tim penyelamat. Yang harus kita lakukan bukanlah untuk menangkap para penjahat, melainkan untuk menyelamatkan orang-orang. Semakin keberadaan kita diketahui oleh musuh, semakin sulit juga untuk para musuh bertindak karena saat ini kita harus memikirkan keselamatan orang-orang terlebih dahulu. Di sini Suho baru sadar, karena di titik tertentu, dia hanya fokus untuk menangkap para kriminal. Akhirnya ketua Baek menyuruh agar mereka segera melanjutkan perburuan ini, dan dia juga menanyakan apakah Suho sudah punya kekasih.
Mendengar Suho yang belum memiliki pacar, Ketua Baek sangat senang karena putrinya juga masih single. Dengan ini, mungkin Ketua Baek bisa menjalin ikatan keluarga bersama dengan Kapten Sung Ilwan melalui pernikahan. Di sisi lain, Ketua Jinchul melihat Ketua Baek yang sudah ada di lokasi. Dia juga berterima kasih kepada Miho karena sudah bekerja keras dengan mengevakuasi para hunter dan warga di lokasi. Ketua Jinchul juga melihat sosok Black Humanoid, namun Miho sendiri belum mengidentifikasi makhluk itu. Hal itu membuat Lim Taegyu berkata, "Berarti tidak masalah jika aku menyingkirkan makhluk tersebut." Dia akan mengatasi makhluk hitam itu, dan juga para kriminal, dan Lim Taegyu pun bergegas turun dari helikopter membuat Ketua Jinchul merasa kalau ini pasti akan gawat. Dengan cepat, Lim Taegyu segera menandai para Shadow Soldier satu persatu, dan setelah semuanya sudah dalam targetnya, Lim Taegyu tanpa basa-basi langsung menyerang dengan jumlah panah yang sangat banyak. Seketika itu juga, semua Shadow Soldier yang sudah ditargetkan oleh Lim Taegyu langsung terkena serangan cepat tersebut. Suho juga menanyakan kalau serangan dari siapakah itu, namun Ketua Baek menjelaskan kalau Hunter itu berada di pihak kita. Suho merasa senang karena asosiasi mengirimkan Hunter peringkat S lain sebagai bala bantuan. Namun Lim Taegyu yang sudah melihat Suho sebagai musuhnya langsung menargetkan Suho. Lim Taegyu juga berpikir, jika saja Suho tidak menyebarkan Stardust, maka kejadian itu tidak akan pernah terjadi kepada Leminsung. Lalu serangan cepat dari Lim Taegyu segera mengarah kepada Suho. Di sini Suho sangat terkejut karena serangan dari orang yang dianggap rekan malah sedang menuju ke arahnya. Tapi dengan cepat Ketua Baek berhasil menangkap serangan dari Lim Taegyu, dan Lim Taegyu pun dengan cepat segera menuju ke lokasi mereka berdua. Di sini Lim Taegyu menanyakan, kenapa Ketua Baek bisa bersama dengan buronan seperti Suho? Ketua Baek pun merasa kalau pasti sudah ada kesalahpahaman di sini dan berharap agar hal ini bisa dibicarakan baik-baik. Namun menurut Lim Taegyu, Suho sendiri yang sudah menolak panggilan dari asosiasi dan berusaha kabur. Dia membuang kesempatan untuk bicara dan dapat dipastikan bahwa Sung Suho adalah seorang musuh. Di sini Ketua Baek tidak ingin Suho disebut sebagai seorang musuh. Dia paham karena mungkin Lim Taegyu kesal karena hal yang menimpa Leminsung. Tapi Ketua Baek sudah menyelamatkan orang-orang bersama dengan Suho di sini. Lim Taegyu pun menanyakan, ada hubungan apakah di antara kalian berdua? Merasa alasan seperti apapun tidak akan berguna, akhirnya Ketua Baek segera bertransformasi dan menyuruh agar Lim Taegyu mau menenangkan diri. Kedua hunter peringkat S itu pun saling berhadapan, membuat pancaran energi yang besar segera meluap-luap dari lokasi mereka. Suho pun bingung dengan apa yang harus dilakukannya. Jika dibiarkan saja, mereka pasti akan bertarung. Tiba-tiba putaran api segera muncul, dan itu adalah Ketua Choi dan yang lain, sembari dia yang menyuruh agar mereka berdua tenanglah sedikit. Ketua Choi bingung, kenapa Hunter saling bertarung di dalam kondisi darurat seperti ini? Akhirnya Ketua Baek sedikit lega, dan dengan ini mereka bisa bicara dengan tenang. Ketua Baek juga menjelaskan, kalau Suho adalah cucu dari kaptennya dahulu. Ketua Baek banyak berhutang budi pada mendiang, dan dia akan menjadi penjamin dari Suho. Di sini Miho menjelaskan, hanya dengan memiliki koneksi dengan Suho, itu tidaklah cukup meyakinkan semua ini. Lalu Ketua Choi juga setuju dengan Lim Taegyu, bahwa tidak ada alasan untuk menahan seorang kriminal yang mengkhianati kepercayaan kami. Lim Taegyu sangat senang, karena ada hunter yang setuju dengan pemikirannya. Lalu Lim Taegyu menyuruh agar Ketua Baek tidak melindungi seorang kriminal hanya karena ada perasaan pribadi. Jika Ketua Baek tidak mundur, maka dia akan melumpuhkannya jika itu diperlukan. Akhirnya Ketua Baek berharap agar mereka semua mau mendengarkan penjelasan dari Suho sendiri. Lalu Ketua Jinchul juga ingin mendengarkan penjelasan rinci dari Suho, dan ucapan tersebut membuat para hunter lain hanya bisa terdiam dengan ucapan dari Ketua Asosiasi Hunter. Ketua Jinchul berharap agar Suho bisa membuktikan ketidakbersalahannya itu kepada kami semua.